ada tes online, jadi izin agak Oke, tadi pagi juga ada masalah sama office saya, jadi produk aktivatornya error, jadi ya tidak bisa melakukan editing, tapi kurang lebih materinya sudah bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Apabila ada teman-teman yang sakit, semoga sakitnya segera disegerakan dan diberikan kesehatan. Oke, saya akan ini ya, apa namanya, bahas mengenai binary eutectic, baru nanti eutectoid dulu. Eutectoid. Oke, ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Oke. Jadi nanti kita memang akan bahas, bukan akan ya, kita akan bahas binary eutectic lagi, di mana eutectic sudah tahu ya syaratnya, dia harus ada liquid bagian atasnya. Kelihatan ini deh. Dimana dari grafik itu, aduh, saya buat ulang pakai apa ya? Pakai KTP deh. Oke. Jadi seperti ini, eutectic ya sudah tahu syaratnya. Dimana kalau ini gambar sketch biasa, tidak patut ditiru. A di sini, B di atasnya itu adalah temperatur derajat Celcius, dimana dia tuh membentuk seperti ini. Baru ada garis isotermalnya, keseimbangannya, ini adalah alfa. Itu ada suara apa ya? Sebentar, itu suara apa ya? Ada yang dengar suara-suara kayak dari mana gitu? Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kurang lebih kalau binary eutectic itu gambarnya di mana seperti ini. Jadi di sini thread. Ya, di sini ada alpha, di sini ada beta, di sini ada liquid. Di mana di sini fasenya, fraksi antar fasenya itu di sini alpha plus beta, di sini akar ada alpha dan liquid jadi alpha plus liquid plus beta. Ingat temperaturnya itu derajat Celcius, yang bawahnya itu adalah wake percentage ya, A dan B. Oke, kedengaran masih suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Nah, nanti pasar rule-nya menurut energi bebas Gibbs, P plus P plus C, sama dengan C plus 2, number of fase percentage, equilibrium, C-nya number of component, F-nya adalah number degrees freedom, energi bebasnya berapa. Simple eutectic system, binary fase diagram explain the chemical behavior to immiscible, yang immiscible crystal from a completely immiscible melt. Nah, di ini adalah contoh dari eutectic, di mana nanti ada fase terhadap A juga, terhadap B juga, terus kemudian ada beberapa contoh. Intinya adalah fase binary eutectic adalah fase di mana memiliki titik kesetimbangan dan juga garis kesetimbangan atau equilibrium state. Seperti itu ya.
Nah, ini adalah kondisinya kalau misalnya gambarnya seperti ini, kita tahu bagian atas itu liquid, ini adalah garis liquidus ya. Ini adalah bukan garis solidus, tapi ini adalah garis kesetimbangan karena dia menyentuh sumbu Y. Ini juga jadi dan ini bukan alfa karena dia tidak membentuk fase alfa, dia makanya hanya menunjukkan melting dari A 100% ataupun material unsur A kondisi di sini adalah berapa. Melt A plus B, ini bukan melt plus alpha tapi melt plus B, ini adalah kristal alpha dan B-nya. A plus B, jadi beda alpha sama beta dan A plus B itu beda. Ini adalah simple eutectic di mana ini adalah Mg2SiO4 dan juga Zn2SiO4. Ini contoh yang lain yaitu PBSN paling sering digunakan, di mana PBSN itu memiliki titik eutectic di sini, batas kelarutan alfanya di sini, nanti di sini dia, baru nanti di sini juga memiliki batas kelarutan beta, gitu ya. Ada tambahan sedikit suara bayi, nah ini how to build fase diagram. Pertama kita harus membuat dulu sumbu X sama sumbu Y-nya, ya. Sumbu A persen B, artinya kalau 100% titik di sini 100% A, titik di sini 100% B. Jadi kalau misalnya saya taruh di sini, ya, contohnya merah-merah ini, artinya presentasi yang punya B lebih besar daripada punyanya si A, seperti itu. Terus jangan lupa untuk sumbu Y-nya adalah temperatur derajat Celcius. Jadi buat sumbu X sama sumbu Y-nya dulu, baru nanti kita harus tahu melting point-nya si A. Melting point-nya dari unsur A dan B. Jadi kalau misalnya melting point, kasih titik di sini. Dan juga seperti yang saya pernah bilang minggu lalu adalah titik eutectic-nya berapa. Eutectic point-nya pada kondisi berapa. Nah, kalau titik eutectic-nya itu harus tahu temperaturnya berapa sama komposisinya berapa. Ya, baru kita bisa menentukan eutectic point-nya. Kalau melting point hanya cukup tahu temperatur meltingnya saja, nggak perlu tahu komposisinya karena sudah tahu 100% oh melting point-nya sekian, oh melting point-nya sekian. Nah kalau dari sini habis setelah itu baru kita bisa membuat yang namanya, ini saya persingkat ya kata-kata yang ada di bawah sini. Baru setelah itu kita bisa membuat garis yang namanya garis liquidus pertama kali ya. Dari titik-titik tersebut kita buat garis liquidus dulu, seret. Pak, kenapa bentuknya apa namanya curve atau spline? Nah, karena fase itu kan dia mengalami perubahan yang fluktuatif dan belum tentu pada temperatur itu mengalami perubahan, sehingga dibuat kurvanya seperti ini agar menunjukkan rentangan perubahan yang maksimal. Jadi kalau misalnya dia kira-kira terjadi antara di sini sampai di sini, ya kita makanya buat kurva seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi dari titik eutectic point, titik meltingnya TM-nya A, TM-nya B, point kita buat garis, red, lengkung, curve gitu, terus habis itu berikutnya adalah membuat mengetahui batas kelarutannya, ya kan? Batas misalnya si A itu ternyata memiliki fase alfa, yang B memiliki fase beta. Sehingga kita harus mengetahui batas kelarutan dari alfa dan juga beta. Batas kelarutannya berapa? Maksudnya berapa persen? Misalnya diketahui 8% dari alfanya memiliki batas kelarutan 8%. Artinya 8% dari 100 ke arah B. Berapa nilainya? Kalau misalnya beta diketahui 16% misalnya, dua kali lebih besar daripada alfa. Artinya dia 16% ke arah A untuk batas kelarutannya. 16% dari yang dari totalnya misalnya di sini itu berapa dia? Ingat dilihat dari ada lagi masuknya. Oh enggak ada. Kalau suara saya tidak terdengar tolong ini beritahu ya. Oke. Nah, ini batas kelarutan. Jadi ini batas kelarutan beta, ini batas kelarutan alfa, titik ini.
ya, kelihatan ya. Nah, batas kelarutan itu akan memiliki apa namanya itu temperaturnya sama dengan eutektik seperti itu untuk binary eutektik ya. Jadi kalau misalnya tanyain batas kelarutan, teman-teman harus sudah tahu berapa persen. Batas kelarutan alfa adalah 2%, artinya 2% dari batas dia di bawah sampai itu meltingnya, atau kalau misalnya dibuat dari 100% alfa, ya 2% dari sini berapa, jadi jaraknya 80 berapa, 98 ya kan. Terus habis itu batas kelarutan beta nanti menyesuaikan. Baru nanti kalau sudah kita tarik garis lurus seperti di samping, maka terbentuklah garis eutektik atau garis equilibrium state ya, kondisi setimbang. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya di eutektik biner itu ada garis liquidus ya, yang ini sama yang ini. Terus solidus yang mana? Solidus ini. Nah, setelah dia melewati garis yang namanya equilibrium state atau garis kesetimbangan, yang garis di bawah sini dan di bawah garis ini itu dinamakan solvus, garis solvus ya. Jadi ada liquidus, solidus, sama solvus, sama equilibrium state. Ini adalah titiknya. Baru kemudian kan dari yang gambar sebelumnya kan kita sudah menuliskan ada liquid, alpha, beta ya kan. Nah, dari ketika kita sudah bentuk fase diagramnya, skematiknya, baru kita membuat tulisan di dalamnya. Kalau ini ada alpha, ada liquid, ini alpha plus liquid. Liquid jadi ngisinya dari kiri ke kanan. Ada liquid plus beta, liquid plus beta. Baru ini ya tadi ada garis timbangan ya, equilibrium state. Ini ada alpha plus beta, jadi alpha plus beta. Pak, kenapa liquid tidak berpengaruh? Karena kalau sudah melalui garis kesetimbangan, liquid itu tidak berpengaruh lagi pada fase berikutnya, atau semakin menurunnya temperatur sudah tidak terjadi lagi yang namanya fase liquid. Kita mengalami pembekuan deh. Oke, ya teman-teman ya. Dan ini toleransinya atau level roll, misalnya kita ambil contoh, saya ambil titik di sini. Temperaturnya sekian, komposisinya sekian. Nah, berapa level roll-nya? Ya, otomatis kita seperti rumusnya kemarin, taruh titiknya di sini berapa, baru dikurang-kurangi nilainya berapa ya. Sama seperti yang ini contohnya, ditaruh di beta bagaimana. Oke, nah selama di bawah garis equilibrium atau garis kesetimbangan yang di sini, dari sini ke sini, ini garis merah saya kelihatan ya. Nah, di bawah sini itu fase yang terjadi kalau misalnya dia di garis di bawah titiknya equilibrium ya, di sini gambarnya akan seperti ini. Jadi alfa plus beta akan membentuk lamina atau barisan-barisan yang bisa dikategorikan kalau misalnya yang ini adalah alfa, hitam itu alfa, yang putih itu adalah beta, begitu terus. Tapi pas di bawah garisnya, di bawah titiknya eutektik point ya, di bawah titik tengah ini seret. Tapi kalau misalnya saya kasih titiknya di sini, ya, ada nggak gambarnya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, diberikan titik di sini, gambar yang akan terjadi adalah gambar yang sebelumnya ya, gambar seperti ini. Pada batas butirnya muncul yang namanya alfa primer. Kok bisa alfa primer, Pak? Karena di bagian titiknya berada di bagian alfa. Di bagian alfa lebih cenderung ke alfa, maka dia memiliki alfa primer di batas butirnya. Ini alfa, alfa, alfa. Itu cara buatnya. Jadi kalau misalnya simpelnya buatnya itu nggak ada uang benggol ya. Seret. Nah, kita buat batas butirnya dulu, seret. Sembarang aja, nggak mesti seperti ini. Batas butirnya kan seperti yang kalau misalnya di bawah ini ya. Kita ambil contoh di sini juga, kita buat skematiknya seperti ini. Nah, awalnya karena dia di bagian bawah equilibrium, garisnya seperti ini. Tidak boleh searah, masing-masing dari grain size.
Di bagian tengahnya itu kita bisa hitamkan. Kita bisa hitamkan di bagian batas butirnya. Baru kemudian kita kasih arah panah. Oh, ini alfa. Terus kemudian yang garis-garis ini kita bisa tulis seperti ini. Alfa plus, hilang. Alfa plus beta. Gitu ya. Seperti ini aja buat sketsnya. Oh, titik sini gambar struktur mikronya seperti apa? Oh, kira-kira seperti ini, Pak. Gitu ya. Gambar lingkaran buat batas butirnya dulu, baru garis-garis. Tapi ingat, yang garis-garis itu hanya berlaku pada kondisi di bawah garis equilibrium. Kalau misalnya di bagian atas, itu udah beda lagi bagian liquid alpha plus liquid, misalnya kita kasih di sini ya. Contohnya seperti apa? Seret. Ini cuma liquid plus beta, ya kan? Liquid plus ini liquid. Seperti itu. Tapi kalau sudah di bawah garis keseimbangan atau equilibrium state, ya gambarnya seperti ini. Ya, teman-teman harus bisa bedakan. Nah, sama seperti ini, dia ada beta primer atau solid beta di bagian tersebut. Ini adalah kompleks eutektik di mana dia memiliki ada 3 CaSiO3, Ca2SiO2, CaAl24. Tapi kita tidak bahas seperti itu. Jadi dari fase itu bisa nyambung ke fase yang lain. Ini kompleks eutektik. Jadi ada SrAg berubah SR3Ag 5 dan seterusnya. Ini adalah eutektik diagram ya. Ini adalah COAg. Di mana nanti memiliki batas kelarutan, oh misalnya ini 8. Ini batas kelarutannya berapa? 100 dikurangi 91,2 itu artinya 88 ya, 88. 88. Nah, terus kemudian ini titiknya adalah keseimbangan 71,9. Seperti itu ya. Ini buat diagram fase seperti ini, tapi tidak perlu sampai yang di bagian kanan Fahrenheit-nya, nggak perlu. Temperatur, komposisi, fase tunggalnya apa aja. Fase tunggal itu liquid, alpha, beta, kemudian fraksi fasenya itu apa aja, alpha plus liquid, beta plus liquid, alpha plus beta. Nah, dari sini bisa di binary eutektik system C1Ag, di mana liquid dia akan single fase, di mana alpha itu oxidation structure, beta oxidation structure, maximum solubility-nya Ag in Cu adalah 779 derajat Celcius. Maksimum kelarutan atau kondisi setimbangnya. Line which also solidus, this line minimum temperature for liquid fase existence. Ini adalah diagram fase yang lain, Cu terhadap Zn, di mana dia akan ada alfa, ada beta juga, tapi di sini ada fraksi-fraksi yang menentukan nilainya yang berbeda. Oke, ini lead time fase diagram. Jadi lead time itu adalah suatu keterangan yang dimana dia menunjukkan proses pembukuan selama lead time pada kondisi berapa persen composition-nya. Nah, misalnya gini, fase diagramnya contoh dari binary ya. Bagian sini kan masih memiliki 100% liquid ya kan, liquid. Sedangkan ketika dia menyentuh garis liquidus, dia akan gambarnya akan mulai terbentuk yang namanya alfa, fase alfa. Fase alfa muncul berbentuk butiran, terus kemudian semakin turun temperatur sampai batas akhir pembekuan, dia akan 100% seperti ini, ya. Dimana semua fasenya alfa karena memang dia pada kondisi alfa. Semakin turun temperatur ya kondisi cuma alfa. Nah, berbeda kalau misalnya timeline lead-nya itu atau garis lead-nya itu berada di sini di 15
persen SN ya. Nah, itu dia pada titik ini di atas itu memiliki 100% liquid. Setelah melewati garis liquidus nyampe ke bagian alpha plus liquid, maka muncul seperti ini. Lihat gambarnya. Baru semakin turunnya temperatur melewati garis solidus, maka dia akan membentuk 100% alpha. Baru nanti setelah melewati garis solvus, ini kan solvus. Nah, dia akan membentuk yang namanya lamina-lamina. Tapi ini bukan seperti ini ya bagusnya ya. Ini harusnya gambarnya, sketsnya seperti ini aja, lebih gampang. Dan jangan lupa kalau misalnya di sini dia memiliki alfa primer ya, karena dia cenderung ke A. Nah, kalau yang untuk bagian di bawah garis eutektiknya, di bawah garis eutektiknya dia membentuk lamina-lamina seperti ini ya, baris-barisan. Jadi kalau misalnya buatnya nanti seperti yang saya contohkan, buat butir, buat aja garis-garis ini, set. Tapi tidak searah. Nah, ini nanti kan bisa alfa plus beta. Seperti itu ya. Ini adalah kondisi di bawah garis titik di bawah titik kesetimbangan. Nah, beda kalau misalnya di sini ya, di bagian bawah equilibrium kan ini ada garis nih. Kalau di bawah pas garis ini kan dia gambarnya seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya dia di bagian sini, di batas butirnya muncul yang namanya alfa primernya, alfa primer. Oke, bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menghitamkannya, tapi jangan lupa untuk kasih keterangan. Kalau tidak dikasih keterangan, ya salah. Seperti itu ya. Ini adalah contoh. Minggu depan siapa yang bisa mengerjakan, ya nanti dapat poin. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang mau ngerjain, nggak apa-apa. Poinnya itu bernilai 5, nanti 5 poin itu bisa dipakai ditambahkan di US atau UTS. Lumayan jadi. Oke, di foto dulu. Atau nanti bisa dilihat lewat YouTube ya. Baru tulis manual. Nanti minggu depan di share screen jawaban teman-teman atau gambarnya di share screen di PPT atau di mana. Selesai. Itu untuk bagaimana cara membuat diagram fase binary. Baru kita lanjut ke eutectoid. Ya, diagram eutectoid, like a Greek reaction is similar to eclectic reaction by occurs from the one solid phase to new solid. Jadi kalau misalnya si eutectic itu kan liquid, di sini ada alpha, beta, jadi akan menghasilkan alpha plus beta. Jadi liquid menghasilkan solid. Tapi kalau misalnya si eutectoid, dia adalah awalnya adalah solid ya, menghasilkan solid 1, 2, menghasilkan solid baru. Jadi liquid menghasilkan solid, kalau eutectoid solid menghasilkan solid yang baru. Nah, itu ditunjukkan dengan gamma biasanya. Nah, ini adalah yang kita pelajari. Jadi di diagram fasa ya, Fe3C ya, Fe3C itu yang dominasi adalah diagramnya seperti ini, skematik sederhananya, tapi belum sempurna. Di mana kita akan menghadapi yang namanya eutectoid composition, eutectic composition. Jadi batasnya di sini. Ini bagian eutectoid ya. Ini bagian eutectoid, sedangkan yang ini adalah bagian eutectic. Gitu. Nah, ini adalah Fe3C. Teman-teman masih dengar saya? Masih Pak. Masih Oke, Pak. oke. Masih Pak. Terima kasih. Ini adalah contoh dari diagram Fe3C. Hati-hati, di internet itu nilainya berbeda. Jadi pastikan kalian menemukan diagram Fe3C yang benar. Nah, maksudnya gimana? Yang benar gimana Pak? Yang benar adalah dia dalam menentukan berapa batas kerutannya, berapa titik di sini, berapa titik di sini. Ini kan harus benar nih. Berapa, 6,67 atau 6,7? Nah, itu 6,7 ya, 6,67. Seperti itu.
Ini adalah salah satu contoh diagram dari internet bisa yang di mana ini adalah 6,67. Dia cuma batas kelarutan si Fe mampu larut dalam karbon mampu dalam karbon mampu melarut padatkan pada Fe hanya sampai 6,67%. Lebih daripada itu udah masuk ke material karbon, bukan material baja lagi. Seperti itu ya. Terus habis itu garis-garisnya ini harus dipahami ya. Titik temperatur melting si Fe berapa, fase delta berapa ininya, fase alpha, fase seterusnya ya. Iron carbide cemented or Fe3C yang perlu diketahui ya, ada istilah yang namanya cemented. Ini sama, Fe3C atau cemented itu sama. Formed when solubility limits carbon in alpha ferrite exceeds temperature below 727, di mana 727 adalah garis kesetimbangan eutektoid ya. Garis kesetimbangan eutektoid. Jadi ada nanti namanya ada garis kesetimbangan eutektik, ada garis kesetimbangan eutektoid. 727 723 ya? Iya 727. 727 itu adalah kesetimbangan dari eutektoid. Nah, untuk iron fasa atau batas kelarutan besi pada temperatur ruang itu cuma 0,08% ya. Untuk baja alfa plus Fe3C itu 0,08 sampai 2%. Untuk besi tuang adalah 2%, ini 2% aja. Sampai dengan 6,67. Seperti itu. 0,08% di mana Pak? Di sini nih. Jadi kalau misalnya saya zoom, nah, saya zoom ini bagian yang sini itu nggak sampai mentok 0, dia akan bernilai 0,008%. Karena ke atas dan seterusnya. Ini adalah iron carbon FeC fase diagram ya. Akan kita telusuri. Ini adalah contohnya bagaimana gambar struktur mikronya. Ini adalah perlit. Nah, kalau ada lagi istilah ya, istilah-istilah itu harus dihatamkan. Jadi ada austenit, ferrit, cementit. Ini di bawah ini. Kita harus tahu austenit itu adalah nama lain dari simbol gamma. Ferrit adalah nama lain dari simbol alfa. Saya gambar sini alfa, gamma. Cementit itu simbol dari Fe3C. Seperti itu ya. Ini adalah iron carbon di mana pure iron atau 100% iron, di mana titik meltingnya adalah 1535, ini 1538. 1535 ya. Oh, 1538. 1538 titik meltingnya. Terus ke bawahnya awal pembentukan delta itu adalah 1400. Ada garis kesetimbangan juga di sini. Ini garis kesetimbangannya ada 3 ya, 1. Dua, 3. Ada 3 garis kesetimbangan dan 1 diagram fase. Ini adalah fase delta di mana delta ini diagram Fe3C-nya memiliki struktur BCC. Sedangkan untuk deltanya itu adalah struktur FCC. Gamanya adalah FCC, deltanya adalah BCC. Untuk alfanya itu adalah BCC. Magnetin iron alfanya itu di bawah temperatur ruang adalah BCC juga. Ingat terhadap temperatur ya, sama cooling curve, sama kayak cooling curve. Ini ferrite experience a polymorphic transformation FCC austenit gamma iron at 12C 7,4 Fahrenheit. Tapi Fahrenheit-nya nggak perlu dihafal, cukup derajat Celciusnya saja. Yang bagian A, yang ini itu adalah alpha ferrit ya, si putih-putih. Sedangkan kalau misalnya yang B ini adalah austenit. Austenit bentuknya seperti ini.
Nah, ada 4 solid fase yang ada di Fe3C ya. Yang ada di Fe3C. Pertama ada alfa. Alfa itu namanya ferit ya. Terus kemudian austenit, nama simbolnya adalah gamma. Delta ferit, ada juga delta ferit, alpha ferit ya. Cemented Fe3C seperti itu. Mana alfa itu memiliki batas kelarutan 0,02% pada temperatur keseimbangannya 723 dengan pada room temperatur dia memiliki batas kelarutan 0,08 derajat Celcius. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian austenit, simbolnya gamma, solid solution, di mana dia FCC starter karena kemudian dan karbon ferit, maksimumnya itu adalah 2,8 di temperaturnya 1148 derajat Celcius. Crash-nya untuk itu sampai 0,8 pada temperatur 723 derajat Celcius. Delta ferit dia tuh memiliki maksimum solubility feritnya 0,09 pada temperatur 1495 di mana dia memiliki struktur kristal BCC. Nah, keterangan ini yang menjadi patokan untuk proses pembuatan diagram Fe3C seperti itu. Ini harus hatam ya. Ada delta ferit, cemented. Ini fase-fase tunggal. Fase-fase tunggal yang ada di diagram Fe3C. Ini adalah rangkaian sistem sama ya tadi gambar-gambar yang lain. Nah, di mana ini ada penjelasan dari fase-fase tunggal tersebut. Kalau austenit larut pada karbon dalam gamma, kelarutan maksimumnya adalah 2% pada temperatur 1130 derajat Celcius, kekuatan tariknya adalah 1050 kg per cm kuadrat, kekerasannya adalah sekitar 40 Rockwell C. C ini adalah Rockwell C. Rockwell C itu artinya Rockwell, R-nya Rockwell, Q-nya itu adalah Kohn. Jadi alat nilai indikator pengujian kekerasan dengan menggunakan indentor berbentuk Kohn dengan yang diambil adalah sistemnya si Rockwell. Dan struktur kristalnya adalah FCC. Ferit larutan padat karbon dalam besi alfa, larutan maksimum 0,025% pada 7 derajat Celcius dan hanya 0,08% di temperatur kamar. Struktur kristal BCC kekuatan rendah kurang lebih 28 kg per mm kuadrat. Untuk cemented atau Fe3C adalah senyawa interstisial mengandung 6,67% karbon, sangat keras, 655 BHN. BHN itu apa? Brinell hardness number. Getas, kekuatan rendah 350 kg per cm kuadrat. Struktur kristalnya orthohombic. Bukan FCC atau BCC. Perlit, nah ini perlit ya, suatu campuran eutektit dari cemented dan ferit. Jadi perlit itu gabungan dari alfa plus Fe3C. Berselang-seling berlapis-lapis mengandung 0,8% karbon terbentuk pada 723 mulainya sampai dengan room temperatur. Nah ini dia. Ya contohnya ya. Nah beda kalau misalnya di binary eutektik kalian tidak perlu menggambarkan ada namanya alfa primer, alfa sekunder, tidak perlu karena khusus Fe3C, hanya khusus Fe3C ya. Khusus Fe3C ya gambarnya seperti ini aja. Oh ada perlitnya, masih banyak jumlah alfanya. Jadi yang putih-putih ini adalah punyanya si alfa, punya alfa. Dan ini adalah di bagian hypoeutectoid. Artinya hypoeutectoid itu adalah daerah dari sini 0,02% sampai dengan 0,8% atau 0,76%. Itu adalah bagian dari hypoeutectoid. Kalau hypereutectoid setelahnya jadi 0,8 sampai dengan 2% karbon itu adalah hypereutectoid. Ini adalah hypo.
Nah, garis biru ini tadi ya biru. Nah, nah, garis biru ini yang teman-teman lihat ya, itu berada di bagian ini, garis timbangan. Itu berada di hypoeuthyroid. Jadi kalau misalnya bisa dibuat presentasinya ya bisa dibuat 1 per liter berapa persen ini hypoeuthyroid. Ini adalah preeutectoid, di mana ada preeutectoid alpha, eutectoid alpha, dan perlit. Ini F3C ya yang benar yang saya pakai. Jadi nilainya adalah di sini ini pakai Fahrenheit ya nih, Fahrenheit. Bisa dari Celsius 1496, terus kemudian 1539, baru 723 dan seterusnya. Ini kemudian berikutnya adalah hypereutectoid. Tadi bagian sini adalah hypo, sedangkan ini adalah hypereutectoid. Jaraknya adalah 0,8 atau 0,76 sampai dengan 2% karbon. Nah, 2% karbonnya ini bagaimana kondisinya? Nah, kondisinya kita bisa menghitung gamma plus F3C-nya berapa. Dan juga kita bisa menentukan bagaimana skematik diagram fase yang akan muncul di bagian hypereutectoid. Nah, ini gambar seperti ini, di mana yang bagian sini adalah masih 100% gamma, ini adalah memiliki yang namanya F3C, di bagian tengahnya muncul pada batas butir, sehingga melebar semakin turunnya temperatur, itu dikatakan sebagai preeutectoid. Kemudian nanti di grain size-nya itu terbentuk namanya perlit. Seperti itu ya nanti ini. Ini adalah cemented, ini yang putih-putih ini kayak muara. Sedangkan yang sisanya adalah perlit. Seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut ke hypoeutectic. Ada hypereutectic sama hypoeutectic. Kan tahu ya eutektik itu bentuknya gimana, ada alpha plus beta, liquid jadi alpha plus beta. Letaknya di mana? Dia letaknya di atas ya. Kalau misalnya dia F3C, saya kembali dulu. Nah, di bagian sini dia. Di bagian sini. Itu adalah kondisi eutektik. Terus kemudian ini hypoeutectic, hypereutectic. Nah, kurang lebih seperti ini eutektoid. Oke, ini kondisi-kondisinya teman-teman bisa pelajari bagaimana cara membuat skematiknya. Dari fraksinya itu kita bisa menentukan juga berapa persen punya liquid, berapa persen punya perlit, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman latihan diagram F3C ya. Sama seperti yang metode yang lain, satu ya, step 1 kita buat dulu yang namanya sumbu Y sama sumbu X-nya. Kita tahu kalau misalnya yang di sini adalah percentage karbon dari 0 sampai 6,67% karbon. Di atasnya adalah temperatur derajat Celcius. Baru kalau sudah buat sumbu X sama sumbu Y-nya, kita membuat polanya dulu ya. Polanya dulu. Polanya seret. Nah, polanya ini harus sering dilakukan ya supaya bisa hatam gitu. Seret. Baru ini. Baru sini seret. Aduh, terusan. Nah, teman-teman ya, paling banyak tuh kesalahan di sini. Di bagian sini. Di bagian atas itu banyak teman-teman mengalami kesalahan. Jadi buatnya itu kayak ekornya ikan paus gitu. Jadi
harus hati-hati. Yang kurang lebih seperti ini. Nanti buatnya lebih bagus. Terus kemudian kalau sudah buat polanya, kita masukkan titik-titik atau temperatur bagian temperaturnya. Kan dia menyentuh sini 1535. Terus ini ada garis 1496 di 1400, ya kan? Terus ini ada 910, ini ada 723. Terus di sini, ini kan nggak nyentuh ya. Ini mohon maaf ya, ini nggak nyentuh. Realnya kan dia seperti ini. Nah, tapi kecil sekali. Jadi nilainya itu sekitar 0,008% karbon. Terus kemudian di sini berapa persen? Jadi kalau misalnya dia buat kayak gini kan, sudah. Ini sumbu I-nya pastikan sudah semua. Misalnya di sini seperti 723. Pertama buatnya harus lebih bagus daripada saya. Ini jelek masih 1130. Terus yang sumbu X-nya apa aja? Misalnya di sini tadi 0,2 0,8. Saya kadang-kadang lupa juga, jadi harus ingat-ingat. Nah, 0,02. Aduh, kalau ya Allah keterusan. Oke ya, saya ulangi lagi sebentar aja tuh buat itu. Jadi kita tahu dulu ini presentasi dari karbonnya, ini adalah temperatur derajat Celcius, baru kemudian kita buat polanya, seret. Ini ada bintang nyasar tapi anggaplah itu nggak ada ya. Udah deh. Buat dulu polanya. Nah, seperti ini. Baru kemudian temperaturnya 1535, 1496, 1400. Di sini kan ada titik nih 400. Baru di sini garis eutektik itu 1130. Baru ini 910. Baru ini 723. Baru di sini ada 0,008. Di sini nilainya adalah 0,02. Di sini adalah 0,8. Di sini adalah 2%. Di sini adalah 4,3%. Nah, baru kemudian dari sini kan sebenarnya masih ada di sini. Cuman nanti bisa tunjukkan aja ditaruh sampingnya berapa, batasnya 0, berapa tadi sama di sini. Nah, kemudian kita isi fase tunggalnya ada 4 ya. Ada alfa, ada liquid, ada gamma, ada delta. Aduh, kenapa ini? Ada delta. Nah, ya kan? Baru di sini adalah 6,67 nih. Sorry, ketinggalan persen. Nah, baru kemudian kita tulis dari yang kolom-kolom yang kosong-kosong ini ada delta plus liquid, delta plus liquid. Ini adalah delta plus gamma. Ini adalah gamma plus liquid. Ini adalah liquid plus Fe 3C. Baru di sini itu adalah alpha plus Fe3C. Nah, di bagian sini, kotak yang bagian sini ini agak berbeda. Gamma plus
Fe3C plus ledeburit. Ya, ledeburit. Jadi transformasi antara ledeburit itu apa? Gamma plus Fe3C yang sama kayak perlit, alpha plus Fe3C dia namanya perlit. Kalau misalnya alpha plus Fe3C namanya gamma plus Fe3C namanya ledeburit. Nah, batu keluarkan si ledeburit cuma sampai 4,3. Jadi dia di sini cuma ada batu keluaran gamma cuma sampai 4,3. Jadi cuma ada ledeburit plus Fe3C. Baru di sini ini karena di bawah garis eutektoid di bawah 723 derajat Celcius, yang di sini adalah alfa plus Fe3C terus kemudian di sini ada apa namanya tuh yang di bagian kecil sini ya, kotak kecil ini Fe3C. Baru di sini adalah mulai namanya perlit plus Fe3C. Baru di sini perlit plus Fe3C. Nah, di sini baru dari ledeburit ya. Ledeburit dia akan bertransformasi setelah melewati FTT, namanya transformasi ledeburit plus Fe3C. Baru plus perlit. Jadi ada tiga nih, perlit, Fe3C plus transformasi ledeburit. Nah, batas keluarkan perlit sama seperti ledeburit, dia cuma sampai 4,3, sisanya nanti cuma ada Fe3C plus transformasi ledeburit. Udah gitu aja cara buatnya. Nah, terus kemudian jangan lupa kalau misalnya ditanyakan berapa garis solvus yang ada di diagram Fe3C. Kalau misalnya garis solvus artinya setelahnya kan 1, terus kemudian ada 2, ya cuma ada 2 garis solvus. Terus kemudian ada berapa garis liquidus? 1, 2, 3. Ada berapa garis solidus? Solidus ada 1, 2, karena ini kesetimbangan jadi nggak masuk, jadi 2 juga. Nah, kalau yang di sini garisnya beda nih, karena dia liquidus alpha, jadi bukan apa namanya itu solvus ataupun solidus. Oke, begitu cara buat diagram Fe3C. Jadi teman-teman nanti belajar ya gimana cara buat diagram Fe3C yang baik dan benar, dibuat sedemikian rupa. Kalau misalnya di angkatan senior kalian itu saya minta untuk maju satu-satu buat gambar Fe3C sebaik mungkin, baru bisa lewat ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya itu adalah ini udah tadi ya. Ini udah. Berikutnya adalah ternary ya. Jadi kan teman-teman sudah dapat kemarin ya. Ada unary 1 komponen, binary 2 komponen, ternary 3 komponen ya. 3 komponen gambarnya kayak gimana Pak? Kayak gini. Nah, ini yang lebih rumit ya, lebih butuh waktu lama untuk gambarnya. Kenapa? Karena dia bentuknya apa namanya itu segitiga sama sisi, di mana kita harus membuat presentasinya 0 sampai 100%. Nah, kalau beberapa di soal, kalau misalnya soal-soal dari luar yang khusus untuk membahas mengenai metalurgi, itu misalnya di sini bisa, ini kan apa umpamakan 100% mm kan, 100% gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa soal itu ini 100, terus kemudian ini 50, terus kemudian ini persen. How to calculate misalnya dikasih titik di sini. Nah, itu gimana caranya? Itu ada tuh di luar soal-soal di Politecnico Milan tuh kayak gitu soalnya. CEFEMN misalnya seperti ini. Karbon, Fe sama Mn, utility ternary fase diagram, glass composition, factory, aluminum alloy, stainless steel, solid dermatology, several application.
Nah, ini adalah ternary di mana fase gipsnya adalah F sama dengan C plus 2 minus P. For isobaric system, F sama dengan C plus 1 minus P, di mana C sama dengan 3, maximum number of fase will be coexist when F sama dengan 0. Jadi komponennya itu tergantung dari komponennya. Some important terms: overall composition, number of fase, chemical composition, individual fase, amount of each fase, solidification sequence. Ini contohnya, jadi kalau bagaimana cara membuat ternary diagram, pastikan dulu kita membuat di bagian sini adalah A unsur 1, unsur B unsur 2, C unsur 3. Dan kita beri jarak 0 sampai 100 menggunakan mistar. Terus kemudian dari mistar tersebut kita misalnya jarak 1 cm ya, per 1 cm. Kasih titik, A ke C juga dititik-titikin, B ke C dititik-titikin, B ke A dititik-titikin, sehingga nanti kita bisa buat garis. Ketemu ini garis, baru jadi awalnya ke sini garisnya garis, nanti garisnya ke sini, nanti terbentuk yang nama segitiga ya. Tapi semuanya harus digarisin, jadi disebut bentuk segitiga seperti ini. Seperti itu, Gibbs triangle namanya. Nah, nanti misalnya di titik sini, teman-teman ya, titik sini dikasih garis. Bagaimana cara mengetahuinya? Misalnya titik sini kita lihat hanya berapa persen. Kita lompat dari sini. Ini kan 0%, di sini 100 ya kan? 0% ini 100. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kan dia di tengah sini jadi 4,5, 4,5 lah hanya. 40,5. Nah, terus kemudian atau 45 deh, karena dia setelahnya 10 kan, 45. Plus B-nya berapa? 1, 2, oh 2,5, 25. C-nya berapa? Dihitung dari sini. 0, 1, 2, 3, 3,5, 35. Dan kita pastikan kalau misalnya di titiknya sesuai atau tidak. 4,5, 45 tambah 25 tambah 35. Ini di sini salah nih, ini artinya 30 nih. Ini artinya 30, karena kita nggak mungkin dapatnya 100 lebih. 105. Ceknya seperti itu. 45, 25, 70 kan. Terus habis itu tambah 30, 100. Nanti titiknya di sini ya. Seperti itu. Cara menentukan titiknya. Nah, ini ya division metodenya sama, persen A gimana, AX per AM, persen B, BX per BN, nih kayak gini. Jadi dari B terhadap N, ini kan misalnya kita nyari A-nya posisi berapa kan, jadi misalnya dikasih simbol sini M, ini X, terus L ini C, ini N, ini B, ini M, ini A, ini L, ini C, ini X. Jadi berapa nilainya? Untuk menentukan A persen, MX, jadi jarak M ke X per M kali A. Ya. Jadi jaraknya ini berapa, terus kemudian jarak M kali A berapa, 100% kan? Sama kayak NX, berapa nilainya, gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan nanti titiknya di mana. Baru nanti ada isomorphosis system, ada liquid surface, solid surface. Nah, ini contoh adalah diagram melarut padatkan sempurna dengan menggunakan ternary diagram. Ya, melarut padatkan sempurna. Jadi gambar seperti ini, teman-teman tahu di bagian dalamnya adalah liquid plus alpha, di mana atasnya bagian liquid, di bagian bawahnya adalah solidus atau bisa disimbolkan alpha. Nah, dari situ kita bisa membuat tersusun as tiga diagram binary isomorphous. Jadi awalnya how to make ternary diagram as a 3D views kayak gini. Pertama kita buat dulu, kita harus tahu dulu C ke B bagaimana, B ke A bagaimana, A ke C itu bagaimana. Jadi seperti ini. Jadi awalnya semuanya itu dari binary fase diagram, terus kemudian dijadikan satu, dibuat 3D. Baterainya digabungkan menjadi seperti ini.
Apakah ada softwarenya Pak? Ada, cuman saya belum mencoba dengan jelas dan pasti. Kalau ada softwarenya kan lebih enak, mudah buat gambarnya. Seperti ini dia melaporkan fotonya. Dimana yang merah itu adalah garis liquidus, yang biru adalah solidus. Instrument section A, horizontal section, dan seterusnya. Nah, bagaimana buat perpotongannya? Dari segitiga yang diambil itu adalah gambar dari perpotongan. Nah, nanti dapatnya seperti ini perpotongannya. Misalnya dipotong pada temperatur berapa. Buatlah ternary diagram pada temperatur ini. Buatlah ternary diagram dalam temperatur 3 dimensi seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, potongannya harus bagaimana? Teman-teman harus mampu membayangkannya. Seperti ini, nanti liquid ke solid. Nah, nanti gambar yang ini, teman-teman kasih jarak, kan kasih kotak segitiga kecil-kecil, 1, 2, 3, terus baru yang di sini juga dikasih tuh apa namanya, terus dibuat anunya, baru ini juga seret, nanti segitiga nanti bisa dipetakan. Jadi buat seperti ini. Nah, nanti kita bisa tentukan liquid per solidnya berapa dari situ. Nah, ini seperti ini. Misalnya diketahui liquid per solidnya dari gambar yang seperti ini bagaimana. Udah, itu adalah ternary diagram. Jadi minggu depan teman-teman bisa nanti saya share ini di kuliah.tkdtac.id. Terus kemudian teman-teman bisa pelajari, nanti akan, kalau misalnya saya ingat dan tidak ada halangan seperti ujian nanti jam 9 ini, saya akan meminta mungkin nih ada yang bisa gambar ternary diagram, bagaimana cara menghitungnya. Oke, bisa. Dan ini analisis tidak ada di internet, jadi it's impossible to you search in internet, terus kemudian kalian gambar gitu, gambarnya nggak ada di internet, jadi harus gambar manual. Gambar manualnya di kertas, terus kemudian difoto, baru kemudian di submit. Itu nanti sistem nanti kuisnya. Ini sekarang minggu keempat ya? Oh, minggu kelima. Minggu kelima kita kuis, mau ya? Halo? Nggak kedengaran ya? Minggu depan nggak, Pak? Ya, minggu depan gimana? Insya Allah, Pak. Minggu depan kan minggu kelima, terus habis itu minggu ke-6, 6, 7, atau minggu ke-6 ya? Kecepatan ya kalau minggu depan kuis ya? Kalau menurut saya kecepatan sih, Pak. Kecepatan ya. Jadi bagusnya minggu ke berapa? Mungkin minggu ke-6 aja, Pak. Oke, minggu ke-6 ya. Jadi minggu depan masih kita latihan diagram fase, selesaikan diagram fase, baru kita lanjut ke materi yang lain. Karena FP3C memang butuh waktu sih. FP3C itu butuh waktu, bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara kok bisa dia dapat dikategorikan sebagai garis solvus, ledeburit, kan belum saya jelasin ya. Oke, itu aja. Mohon maaf ya, hari ini cuma sampai sini. Saya harus persiapan untuk ujian dulu. Mohon maaf banget. Ujiannya online, jadi harus standby jam sebelumnya. 30 menit nanti saya harus masuk ke Zoom-nya. Itu aja. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Sampai sini paham nggak? Ahmad Rehan. Iya, Pak. Sampai sini paham nggak? Nanti saya lihat rekaman anunya lagi, Pak, buat belajar. Rekaman ini. Video sama PPT-nya nanti tolong pelajari ya. Iya, Pak. Nah, dipelajari. Untuk diagram FP3C memang butuh waktu. Jadi teman-teman harus banyak utak-atik sendiri. Kenapa, kalau misalnya ada yang nanya seperti ini, kenapa harus belajar diagram FP3C? Satu, karena untuk menentukan suatu material di lapangan, kita harus mengetahui diagram FP3C secara baik dan benar. Terus kemudian dari konsep tersebut, nanti kita sudah tahu, oh ini material nggak boleh dipakai ini, oh material ini harusnya seperti ini. Karena di diagram FP3C dia di bagian
titik mana dia. Oh, banyak perlitnya ini, banyak apanya. Jadi sudah tahu analisisnya secara di luar dari pikiran karena sudah dapat feel-nya. Dan diagram mitigasi itu pernah waktu itu saya minta suruh buat waktu pas seleksi tahap interview UTR. UTR tahu ya, Universal Tekno Reksa Jasa ya, UTR, Universal Tekno Rekayasa. Yang pokoknya di dekatnya BSB itu kan ada namanya UTR. Anaknya Yuti. Nah, itu waktu itu interviewnya juga disuruh gambar mitigasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Karena kalau S1 kita harus paham metode konsep. Jadi diagram mitigasi itu penting. Jadi menganalisisnya, kalau nggak hafal diagram mitigasinya secara di luar nalar, wah itu susah nanti di material teknik 2. Kenapa kok bisa ini? Bagaimana konsep coba ceritakan cooling curve-nya hypoeutectic, bagaimana? Kalau misalnya material untuk baja tulangan, dia masuk hypoeutectoid atau hypereutectoid ya. Nah, itu. Kalau baja tulangan, dia masuk hypoeutectoid. Gitu. Karena dia harus memiliki kadar karbon yang sangat rendah, sehingga dikategorikan material tersebut ulet. Oke, itu saja dari presentasi hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya live duluan ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu Terima kasih, PPT-nya Pak. PPT-nya ditunggu aja di edukasi detain. Baik Pak. Baik Pak. Sehat-sehat ya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pakai laptop berhentikan dulu recordnya, woi.